Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak dalam materi pemodelan analisis atau analisis pemodelan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemodelan itu merupakan sebuah desain atau skema mengenai analisis data atau analisis rangkaian untuk pengembangan sebuah software. Jadi yang kita analisa itu adalah sebuah rangkaian ya, sebuah desain. Bagaimana kita merekayasa sebuah sistem sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Kadangkala kita mengembangkan sebuah sistem bukan atas dasar kemauan stakeholder. Namun kali ini kita akan mempelajari bagaimana pemodelan itu dan bagaimana analisisnya sesuai kebutuhan stakeholder. Di slide pertama ini ada aktivitas rekayasa perangkat lunak dengan beberapa item, yaitu ada 5 ya. Salah satunya adalah rekayasa sistem. Jadi bagaimana kita merangkai sebuah sistem melalui sebuah rekayasa. Kemudian bagaimana menganalisa kebutuhan software. Kemudian ada rancangan desain dengan sub-itemnya itu adalah struktur data, arsitektur software, prosedur detail. Kemudian ada pengkodean atau coding dan testing. Ini adalah life cycle dalam pengembangan sebuah aktivitas rekayasa perangkat lunak. Jadi ini terus yang berputar dan berputar ya, untuk pengembangan sistem yang diawali dari prototipe hingga aplikasi itu dianggap sempurna untuk tahap awal. Untuk pengembangan lebih lanjut akan berulang seperti ini juga sama ya. Oke. Nah, ada istilah CPL ya, capaian pembelajaran. Nah, diharapkan mahasiswa mampu mempelajari desain dan mendesain masing-masing studi kasus perangkat lunak dengan YRD, yaitu rancangan database ya, DFD data flow diagram level 1 mulai dari level 0, level 1, level 2 dan STD pada anggota kelompok ya. Kemudian indikatornya adalah mampu membuat rancangan arsitektur perangkat lunak. Tuh. Kemudian pemodelan analisis rekayasa perangkat lunak dimulai dengan serangkaian tugas pemodelan yang membawa pada suatu spesifikasi lengkap dari persyaratan dan representasi desain yang komprehensif bagi SW yang akan dibangun ya, atau software yang akan dibangun. Dua pemodelan analisis, yaitu analisis terstruktur dan analisis berorientasi objek. Dalam pemodelan analisis harus mencapai 3 sasaran utama, yaitu menggambarkan apa yang dibutuhkan pelanggan, membangun dasar bagi pembuatan desain software, dan membatasi persyaratan yang dapat divalidasi ketika software dibangun. Itu adalah rangkaian ya dalam pemodelan analisis. Kemudian dalam elemen model analisis terdapat struktur model analisis atau gambar, data dictionary, yaitu deskripsi semua objek data dalam software, entity relationship diagram, database ya, ini adalah rangkaian hubungan database, rangkaian database yang berisi notasi pemodelan data yang menggambarkan hubungan antara objek, menggambarkan hubungan antar objek data. Data flow diagram, model data fungsional dengan tujuan menunjukkan transformasi data saat data bergerak melalui sistem, menunjukkan fungsi-fungsi transformasi aliran data dari database. Kemudian state transition diagram, yaitu model tingkah laku data yang menunjukkan transisi state atau tingkah laku sistem akibat kejadian eksternal. Jadi kita harus memahami ya,
elemen model analisisnya seperti apa ya. Jadi ada strukturnya, ada data dictionary-nya, ada IRD-nya, dan DFD ya. Nah ini DFD dan IRD ini sangat-sangat saling membantu ya. Kita bagaimana secara IRD ini adalah basicnya dari mana ya, pintu kemana sebuah sistem itu berjalan. Dan ini diterangkan secara gamblang, secara keseluruhan dari data flow diagram. Kemudian itu adalah state transition diagram, model tingkah laku data yang menunjukkan transisi state tingkah laku sistem akibat kejadian eksternal. Kemudian ini adalah sebuah struktur model analisis ya. Jadi ada DD ya, data dictionary, ADRD, DFD, STD, PSPEC dan CSPEC di situ ya. Jadi IRD-nya ini adalah salah satu core-nya, itu adalah data dictionary. Kemudian dibalut oleh 3 komponen yaitu IRD, DFD dan STD. Yaitu entity adalah database ya. Entity relationship diagram adalah database, bagaimana hubungan ya data itu, ada berapa entity, ada berapa database, ada berapa tabel ya. Kemudian data flow diagram ini adalah bagaimana sistem itu bekerja ya, yang akan menghubungi database ini, yang akan bekerja sama dengan database ini. Kemudian state transition diagram atau STD ya, yaitu bagaimana perilaku sistem akibat kejadian eksternal itu. Jadi sistem itu akan misalnya ini autentikasi atau username password, dia akan memiliki tingkah laku bahwa user tidak akan mudah masuk ke dalam sistem ketika dia tidak memiliki sebuah data di dalam database, misalnya username dan password. Artinya dia tidak pernah membuat sebuah keanggotaan ya untuk menjadi pengguna di dalam sistem. Kemudian PSPEC ya, mendeskripsi setiap fungsi atau proses pada DFD. CSPEC deskripsi aspek kontrol PL. Itu ya, struktur model analisis. Kemudian pemodelan data, IRD memungkinkan rekayasa software mengidentifikasi objek data dan hubungannya menggunakan notasi grafis. Datanya dimasukkan, disimpan, ditransformasi dan dihasilkan suatu aplikasi. Itu IRD. Kemudian hanya berfokus pada data dan bersifat independen terhadap proses yang mentransformasikan data tersebut. Model data terdiri dari 3 informasi utama ya, yaitu objek data, atribut, dan hubungan. Jadi inilah 3 informasi utama ya, bagaimana sebuah objek data itu bekerja, apa saja atributnya, dan hubungannya bagaimana dengan data yang lain. Apakah ya money to one atau one to money ya, atau money to money, seperti itu. Kemudian objek data adalah representasi dari hampir semua informasi gabungan yang harus dipahami perangkat lunak. Objek data dapat berupa entitas eksternal, benda, event, unit organisasional, tempat atau suatu struktur. Deskripsi objek data menghubungkan objek data dengan semua atributnya. Kemudian jadi itulah sebuah objek data ya, yang dia memiliki hubungan dengan data yang lain. Kemudian bagaimana cara operasinya, bagaimana cara kerjanya, seperti itu. Kemudian atribut ya, menentukan properti suatu objek data. Atribut digunakan untuk menamai sebuah contoh dari objek data, menggambarkan contoh, membuat referensi ke contoh lain pada tabel yang lain. Contoh objek data manusia memiliki atribut nama, alamat, umur, tinggi badan. Rangkaian atribut yang sesuai untuk suatu objek data ditentukan melalui pemahaman konteks masalah. Itulah sebuah atribut. Kemudian bagaimana hubungannya ya? Contoh yang paling konkret adalah IRD dalam sebuah database, yaitu buku memesan buku, buku menampilkan buku ya. Maksudnya tadi toko buku ya, toko buku memesan buku, toko buku menampilkan buku, toko buku menjual buku, dan toko buku mengembalikan buku. Seperti itu hubungan antar objek. Kemudian kardinalitas ya,
merupakan spesifikasi dari sejumlah peristiwa dari suatu objek yang dapat dihubungkan ke sejumlah peristiwa dari objek lain. Dua objek dapat dihubungkan sebagai satu ke satu ke banyak, banyak ke banyak, ya. Seperti itu. Itu kardinalitas ya. Kemudian pemodelan fungsional dan aliran informasi. DFD merupakan teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. DFD memberikan suatu mekanisme bagi pemodelan fungsional dan pemodelan aliran data. DFD dapat menyajikan perangkat lunak pada setiap tingkat abstraksi karena DFD dapat dipartisi ke dalam tingkat-tingkat yang merepresentasikan aliran informasi yang bertambah dan fungsi ideal. Inilah sebuah pemodelan fungsional dan aliran informasi atau analisis terstruktur ya. Ada pelanggan, ada kasir ya. Jadi pelanggan menyerahkan barang, mencatat data penjualan ya, kemudian kasir mencatat data penjualan, kemudian pelanggan memberikan pembayaran, kemudian kasir mencatat data pembayaran, kemudian kasir mencetak struk, kemudian pelanggan menerima struk, barang dan kembalian. Seperti itu. Jadi kasir itu adalah sumber tujuan data atau entitas eksternal. Kemudian data yang menjadi masukan program perangkat lunak, data yang menjadi keluaran perangkat lunak, lingkup, konteks dan perangkat lunak. Itu adalah sebuah 3 hal ya, input, proses dan output. Gitu ya. Jadi yang input itu adalah kasir, yang memproses adalah mesin komputer, dan outputnya yang diterima oleh pelanggan. Kemudian inilah pemodelan fungsional dan aliran informasi, analisis terstruktur, penjualan, pembayaran dan struk, mulai kasir sampai ke aplikasi cash register. Pemodelan tingkah laku, STD merepresentasikan tingkah laku sistem dengan menggambarkan keadaan dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Dalam STD, suatu aksi diambil sebagai akibat dari suatu kejadian khusus. Nah, ini adalah sebuah pemodelan data ya. Nah, ini rangkaiannya S1, S2, S3, S4, S5, S6 ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut mengenai ini rangkaiannya ya. Ini sama saja dengan DFD ya. Ya, oke. Inilah sebuah materi kali ini yang dapat saya sampaikan untuk materi pemodelan dan analisis. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.